Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jalaluddin dari SMP Negeri 2 Larangan akan memaparkan hasil aksi nyata tentang kurikulum merdeka topik 2 dengan judul menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Hendayani. Di depan menjadi tauladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi isu kekinian tentang alasan mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Yaitu pertama, perubahan iklim global, kedua, perubahan teknologi digital, yang ketiga, adanya industri multinasional, serta yang keempat, adanya transformasi budaya. Tujuan topik 2, kurikulum merdeka, yang pertama adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Sebab-sebab kurikulum berubah sesuai dengan isu kekinian, yaitu ada perubahan iklim global, adanya perubahan teknologi digital, adanya industri multinasional, adanya transformasi budaya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang disesuaikan dengan zamannya. Oleh sebab itu, kurikulum bersifat dinamis karena disesuaikan dengan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2020, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini gambar sosialisasi kurikulum Merdeka Mengajar. Mengapa kurikulum perlu berubah dan perlu beradaptasi? Kurikulum perlu berubah demi untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai zamannya, serta juga dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid dan tuntutan zaman. Kerangka dasar kurikulum merdeka, yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, yang kelima capaian pembelajaran. Terdapat 5 prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, berpusat pada murid, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, dan yang keempat akuntabel, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Umpan balik terhadap murid, dalam hal ini nama Aulia Safarina Syamsi kelas 7D mengatakan agar dapat kurikulum berubah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, juga agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Sedangkan nama Fahira Adinda Gaudi kelas 7D juga mengatakan kurikulum perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan zaman,
agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang lebih dinamis. Umpan balik teman sejawat kepada Ibu Syuhairah dan Ibu Zahrian Al-Farisi. Hasil refleksi dengan teman sejawat, mengapa kurikulum perlu berubah, yang Anda lakukan, siapa aktor yang terlibat, sertakan juga alasan memilih aktor tersebut, cara strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman. Refleksi 1. Kurikulum perlu berubah sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman yang semakin pesat. Juga untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa untuk melakukan diskusi kelompok karena lebih efektif dalam membangun minat mereka dalam belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa yang bekerja sesuai dengan kelompok sehingga menumbuhkan semangat baru pada siswa. Hal yang Anda pelajari pada kegiatan ini, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran? Hal baru yang Anda pelajari sesaat melakukan pelajaran, apakah rencana yang akan Anda lakukan setelah ini? Yang pertama, saya merasa aman, tentram, bahagia, dan semangat tinggi karena anak-anak sudah merasa nyaman dengan perubahan proses belajar di kelas dengan adanya penyebaran perubahan kurikulum. Yang kedua, bisa mengenal karakteristik siswa di kelas. Yang ketiga, mengubah gaya pembelajaran siswa di kelas dengan memberikan contoh pembelajaran lewat poster, puisi, dan video. Yang keempat, mengajak para guru untuk berdiskusi bagaimana cara mengajar sesuai dengan kemampuan siswa di kelas. Yang kelima, mengadakan MGMP untuk latihan meningkatkan kompetensi. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.